hidup ini manusia seringkali dikuasai oleh rasa harap. Kita berharap pada pekerjaan yang baik, berharap pada pasangan yang setia, berharap pada sahabat yang bisa diandalkan, berharap pada kesehatan yang terus terjaga, dan berharap pada rezeki yang melimpah. Namun apakah semua harapan itu selalu terwujud? Tentu tidak. Seringkali kita kecewa, patah hati, dan merasa hancur karena menaruh harapan pada sesuatu yang ternyata rapuh. Disinilah Islam datang untuk mengajarkan, letakkanlah harapanmu hanya kepada Allah. Karena Dialah yang Maha Kuasa, tidak pernah mengecewakan, tidak pernah ingkar janji, dan tidak pernah lemah. Hakikat harapan dalam kehidupan manusia. Harapan adalah bagian dari fitrah manusia. Tanpa harapan, manusia akan kehilangan semangat hidup. Tetapi harapan yang salah arah akan melahirkan kekecewaan yang mendalam. Berharap kepada manusia, harta, jabatan, atau apapun yang fana adalah ibarat menggantungkan harapan pada sesuatu yang bisa runtuh kapan saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam sebuah hadits riwayat Tirmidzi, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka dia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Maksudnya, jika kita menggantungkan harapan hanya pada manusia, maka Allah akan membiarkan kita bersama manusia itu yang bisa saja mengecewakan. Tetapi, jika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segalanya. Allah adalah sumber segala kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 15, "Hai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah Dialah yang Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi Maha Terpuji." Ayat ini menjelaskan bahwa kita selalu butuh Allah, tapi Allah tidak butuh kita. Kita membutuhkan rahmatnya, rezekinya, ampunannya, perlindungannya, bahkan udara yang kita hirup pun berasal dari kasih sayangnya. Kalau semua kebutuhan kita datang dari Allah, mengapa masih ada hati yang lebih berharap kepada makhluk? Kerapuhan harapan kepada makhluk. Coba kita renungkan. Berapa kali kita berharap kepada teman yang akhirnya mengkhianati? Berapa kali kita berharap kepada pasangan yang ternyata mengecewakan? Berapa kali kita berharap kepada harta yang ternyata habis begitu saja? Inilah rapuhnya harapan kepada makhluk. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka ia akan disiksa dengan sesuatu itu. Artinya, jika kita terlalu berharap pada makhluk, maka justru dari situlah sumber luka dan penderitaan kita. Harapan sejati, tawakul dan rojak dalam Islam ada dua konsep penting yang saling melengkapi, tawakal dan rojak. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha maksimal. Rojak adalah berharap hanya kepada Allah dengan penuh keyakinan akan kasih sayangnya. Seorang mukmin harus memadukan keduanya. Tidak cukup hanya berusaha, tapi harus berharap kepada Allah. Tidak cukup hanya berharap, tapi juga harus berusaha. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kisah-kisah harapan kepada Allah. Agar hati kita semakin yakin, mari kita renungkan beberapa kisah nyata dari sejarah Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Tapi apa jawaban beliau? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolongku, dan Dia sebaik-baik pelindung. Dan apa yang terjadi? Api yang membara pun menjadi dingin dan keselamatan bagi beliau. Maryam alaihissalam, ketika Maryam dalam kondisi lemah melahirkan Nabi Isa, Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 25, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Padahal Maryam dalam kondisi tidak berdaya, tetapi Allah ingin mengajarkan bahwa ketika kita berharap hanya kepadanya, pertolongan akan datang dari arah yang tak terduga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Gua Tsur. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur dalam peristiwa hijrah, musuh sudah hampir menemukan mereka.
Abu Bakar berkata dengan cemas, "Wahai Rasulullah, jika mereka menundukkan kepala, pasti mereka akan melihat kita." Rasulullah menjawab dengan penuh ketenangan, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Al-Quran Surat At-Taubah 40. Subhanallah, inilah puncak keimanan. Harapan yang total hanya kepada Allah membuat hati tenang meski dalam situasi paling genting. Harapan membawa ketenangan jiwa. Saudaraku, ketika kita benar-benar menaruh harapan hanya kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Mengapa? Karena kita sadar bahwa hasil akhir bukan ditentukan manusia, melainkan Allah. Jika doa kita dikabulkan, itu adalah kasih sayang Allah. Jika doa kita ditunda, itu juga kebaikan dari Allah. Jika doa kita diganti dengan sesuatu yang lebih baik, itu pun bentuk rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Allah segera mengabulkan doanya, Allah menundanya hingga di akhirat, atau Allah menghindarkan darinya keburukan yang setara dengan doa tersebut." Hadis riwayat Ahmad Ireng Triantu mengukur sejauh mana harapan kita. Mari kita tanyakan pada diri sendiri, saat kita sakit, lebih besar harapan kita pada dokter atau kepada Allah? Saat kita mencari rezeki, lebih besar harapan kita pada atasan atau pada Allah? Saat kita gelisah, lebih besar harapan kita pada manusia atau kepada Allah? Allah tidak melarang kita berusaha melalui manusia, tetapi hati kita tidak boleh bergantung pada mereka. Karena yang menggerakkan hati manusia, yang memberi kesembuhan, yang melapangkan rezeki, semuanya adalah Allah. Latihan praktis, berharap kepada Allah. Bagaimana cara agar kita terbiasa berharap hanya kepada Allah? Perbanyak doa, karena doa adalah tanda kita berharap kepada Allah. Biasakan zikir, hati yang berzikir akan selalu ingat bahwa Allah lah sumber segalanya. Salat dengan khusyuk, salat adalah wujud penyerahan diri total. Merenungi ayat-ayat Allah, Al-Quran penuh dengan janji dan kabar gembira bagi hamba yang berharap hanya kepadanya. Belajar ridha terhadap takdir, karena berharap kepada Allah berarti siap menerima apapun keputusannya dengan ikhlas. Janji Allah kepada orang yang berharap kepadanya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini adalah ayat penuh harapan. Tidak peduli sebesar apapun dosa kita, jika kita kembali kepada Allah dengan penuh pengharapan, maka Allah akan ampuni. Saudaraku, mari kita renungkan. Jika hati kita sering kecewa karena berharap pada makhluk, mungkin saatnya kita mengalihkan seluruh harapan hanya kepada Allah. Dialah yang Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Pengasih, dan Maha Menepati janji. Berharaplah hanya kepada Allah, niscaya hati kita akan tenang, hidup kita akan lapang, dan doa kita akan menemukan jalan terbaik. Buah dari berharap hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah bukan hanya sebuah teori atau nasihat manis, tetapi ia melahirkan buah nyata dalam kehidupan seorang mukmin. Apa saja buah itu? Hati menjadi tenang. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram." Ketika hati tidak lagi bergantung kepada manusia, maka kekecewaan berkurang. Tidak ada rasa was-was berlebihan, karena kita yakin Allah lah penentu segalanya. Doa dikabulkan dengan cara terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabb kalian Maha Hidup, Maha Mulia. Dia malu apabila seorang hamba menengadahkan tangan berdoa kepadanya, lalu dia mengembalikannya dalam keadaan kosong." Hadis Abu Dawud Tirmidzi. Doa seorang hamba yang benar-benar berharap kepada Allah tidak akan pernah sia-sia.
Walau bentuk pengabulannya mungkin berbeda dari yang ia bayangkan, pasti itu yang terbaik. Hidup menjadi lapang. Orang yang berharap hanya kepada Allah akan terbebas dari keterikatan pada manusia. Ia tidak mudah marah jika tidak dihargai, tidak merasa hina jika tidak dipuji, dan tidak terikat pada pamrih. Hatinya lapang, karena ia hanya mencari ridha Allah. Rezeki datang tak terduga. Allah berjanji dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu luas, bukan hanya berupa harta tapi juga ketenangan, kesehatan, sahabat yang syalih, bahkan sekadar hati yang damai. Semua itu buah dari berharap hanya kepada Allah. Tanda orang yang benar-benar berharap hanya kepada Allah. Bagaimana kita tahu bahwa hati kita benar-benar berharap hanya kepada Allah? Ada beberapa tanda yang bisa kita renungkan. Tidak berlebihan dalam mengandalkan makhluk. Seorang mukmin tetap berinteraksi dengan manusia, tetapi hatinya tidak bergantung penuh kepada mereka. Ia tahu manusia hanyalah perantara, bukan penentu. Sabar dalam ujian. Ketika musibah datang, ia tidak tergesa-gesa putus asa. Ia berkata sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 156, "Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali." Rajin berdoa. Doa adalah tanda pengharapan. Semakin banyak doa seorang hamba, semakin besar ia berharap hanya kepada Allah. Ridha dengan takdir Allah. Ia tidak menolak ketetapan Allah, baik yang sesuai harapan maupun tidak. Ia yakin bahwa apapun yang Allah pilihkan, pasti yang terbaik. Tidak mudah kecewa pada manusia. Orang yang berharap hanya kepada Allah tidak akan terlalu sakit hati jika manusia tidak menepati janji, karena sejak awal ia tidak menggantungkan harapan di sana. Untuk semakin menguatkan hati kita, mari kita renungkan kisah-kisah nyata berikut. Kisah Umar bin Khattab. Suatu ketika, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak peduli dengan keadaan hidupku, apakah aku dalam kesenangan atau kesulitan. Karena aku tidak tahu, mungkin kesenangan itu ujian bagiku, dan mungkin kesulitan itu justru kebaikan bagiku." Inilah hati yang benar-benar berharap kepada Allah, bukan kepada keadaan dunia. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad pernah dipenjara, dipukul, dan dihinakan karena mempertahankan kebenaran. Namun beliau tetap sabar dan berkata, "Jika engkau bersama Allah, maka engkau tidak butuh lagi kepada makhluk." Kisah seorang tabi'in. Ada seorang tabi'in yang kehilangan semua hartanya dalam musibah, namun beliau tetap tenang lalu berkata, "Alhamdulillah, yang hilang hanyalah dunia. Adapun Allah, Dia tidak pernah hilang dari hatiku." Subhanallah, betapa kuatnya harapan mereka hanya kepada Allah. Cara menjaga istiqamah dalam berharap hanya kepada Allah. Hati manusia lemah dan sering goyah. Karena itu kita perlu latihan terus-menerus agar harapan kita tetap tertuju kepada Allah. Berikut beberapa langkah praktis. 1. Memperbanyak zikir. Zikir membuat hati selalu ingat kepada Allah. Orang yang lalai dari zikir akan mudah bergantung pada dunia. 2. Memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran penuh dengan janji-janji Allah. Semakin kita membacanya, semakin kuat rasa percaya kita kepadanya. 3. Shalat tahajud. Bangun di sepertiga malam terakhir adalah waktu terbaik untuk berharap hanya kepada Allah. Rasulullah bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Siapa yang memohon ampunan, kepadaku pasti aku ampuni." Hadis Bukhari dan Muslim. 4. Menjaga silaturahmi dan berbuat baik. Orang yang hatinya penuh dengan kebaikan akan lebih mudah berharap kepada Allah, bukan kepada balasan manusia. 5. Merenungi kematian. Kematian adalah pengingat paling
kuat bahwa semua yang fana akan ditinggalkan, maka berharaplah hanya kepada Allah yang abadi. Harapan yang salah dan harapan yang benar. Tidak semua harapan bernilai ibadah. Ada harapan yang salah bahkan tercela. Mari kita bedakan. Harapan yang salah, berharap bisa bermaksiat tanpa dihukum, berharap kepada manusia lebih besar daripada Allah, berharap hidup kekal di dunia. Harapan yang benar, berharap ampunan, Allah berharap pertolongannya dalam kesulitan, berharap surga dan ridhanya, berharap bisa istiqamah dalam iman. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang syalih, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Harapan menguatkan optimisme. Berharap hanya kepada Allah membuat seorang mukmin menjadi pribadi yang optimis. Mengapa? Karena ia tahu Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ketika semua pintu dunia tertutup, ia yakin pintu Allah selalu terbuka. Optimisme ini membuatnya kuat dalam bekerja, sabar dalam berusaha, dan lapang dalam menerima takdir. Ia tidak mudah putus asa karena Allah sendiri berfirman dalam surah Yusuf ayat 87. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Doa-doa yang menguatkan harapan kepada Allah. Rasulullah mengajarkan banyak doa agar hati kita selalu berharap hanya kepada Allah. Di antaranya, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil adhim. Cukuplah Allah bagiku, tiada sesembahan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb pemilik arsy yang agung. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon ridhamu dan surga, serta aku berlindung kepadamu dari murkamu dan neraka. Doa-doa seperti ini adalah bentuk nyata dari hati yang penuh harapan kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setelah kita merenungi panjang lebar tentang harapan, kita sampai pada satu kesimpulan besar. Hanya Allah yang pantas menjadi tempat bergantung. Manusia bisa ingkar, dunia bisa sirna, harta bisa lenyap, jabatan bisa jatuh, kesehatan bisa hilang. Tapi Allah tidak pernah ingkar, tidak pernah sirna, tidak pernah lemah, dan tidak pernah mengecewakan. Maka gantungkanlah seluruh harapan kita hanya kepadanya. Saat kita miskin, berharaplah pada Allah yang Maha Kaya. Saat kita sakit, berharaplah pada Allah yang Maha Menyembuhkan. Saat kita sendirian, berharaplah pada Allah yang Maha Menemani. Saat kita berdosa, berharaplah pada Allah yang Maha Pengampun. Semoga Allah meneguhkan hati kita agar selalu berharap hanya kepadanya, dan semoga harapan itu mengantarkan kita kepada ridha dan surganya. Amin ya Rabbal Alamin.